Oh guys, Kamu tuh harus masuk sini. Di atas ay gimana jelasnya? Hai, aku Kiandra. aku Yani. Aku Edwin. Aku Dilan. Jadi kita kali ini mau apa? Mau nyari 10 stilasi Di Bandung. Stay tune. Bandung Lautan Api adalah peristiwa pengosongan dan pembakaran kota Bandung oleh rakyat dan tentara agar tidak dijadikan sebagai markas pasukan sekutu dan Belanda. Peristiwa ini terjadi tanggal 23 Maret tahun 1946 dan dianggap sebagai salah satu peristiwa penting dalam sejarah mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Peristiwa bumi hangus atas kota Bandung dianggap merupakan tindakan tepat karena kekuatan tentara Republik Indonesia bersama rakyat pada waktu itu tidak akan sanggup melawan kekuatan musuh berkekuatan militer lengkap dan lebih modern. Sebelum ke penjelasan videonya, ada sekedar informasi mengenai stilasi Bandung Lautan Api. Wartawan senior Hersoganda dalam buku Paris Van Java pada tahun 97 menjelaskan jejak peristiwa Bandung Lautan Api direkam oleh Bandung Heritage yang bekerjasama dengan American Express Foundation. Komunitas tersebut ingin membuat Bandung Lautan Api Heritage Trail atau jejak perjuangan Bandung Lautan Api. Maka dari itu, dibangunlah 10 stilasi yang terletak di pusat kota Bandung. Stilasi ini didesain oleh seniman kenamaan Bandung, yaitu Sunario. Dan desain tersebut diserahkan kepada pemerintah kota Bandung pada tahun 97. Mungkin itu informasi mengenai stilasi Bandung Lautan Api. Dan langsung saja ke video. Oke, stilasi pertama ada di Jalan Insinyur Haji Juanda, depan kantor BTPN. Nah ini stilasinya. Mana sih? Kantor ini itu dulunya kantor bekas berita Jepang, namanya itu Domai, yang udah ada sejak 1937. Di kantor inilah proklamasi kemerdekaan Indonesia itu dibacakan oleh rakyat Bandung di kantor ini. Oh guys, sekarang kita akan menuju destinasi pertama, itu ke Sultan Agung. Sultan Agung yang ada di Jalan Haji. Oh ya, Jalan Sultan Agung. Jadi kalian tunggu aja di destinasi yang lain. Stay tune bersama kami. Jadi di sini di stilasi yang di bagian daerah Braga, di sini tuh ada stilasi. Jadi kejadian di sini tuh tragedi terjadi perobekan bendera Belanda yang oleh pemuda Bandung, gitu ya, dan Mulyono. Peristiwa Bandung Lautan Api berawal dari kedatangan pasukan sekutu yang tergabung dalam AFNI, yaitu Allied Force Netherlands East Indies. Panglima AFNI bernama Jenderal Sir Philip Christensen kemudian melakukan tipu muslihat dengan mengakui secara de facto kekuasaan Republik Indonesia pada 1 Oktober 1945. Muslihat ini dilakukan agar rakyat Indonesia merasa tenang dan tidak menaruh curiga pada pasukan sekutu yang sebenarnya membonceng pasukan Belanda. Karena itu, tentara sekutu mendapatkan izin dari pemerintah pusat di Jakarta untuk memasuki kota Bandung. Oh guys, sekarang aku ada di stilasi yang ketiga yang ada di Jalan Asia Afrika. Nah, dulu ini adalah sebagai markas yang ke-8 yang dibangun pada tahun 1922. Udah lama kesini. Oke, kita lagi di Jalan Ciguriang. Ini di stilasi yang kesekian kali lah. Ini ada di dalam rumah. Di tempat ini tuh yang menentukan, yang merumuskan pembumi hangusan di kota Bandung. Pada tanggal 12 Oktober 1945, pasukan sekutu dipimpin oleh Panglima Brigjen McDonald tiba di stasiun Bandung. Untuk menghindari serangan tidak terduga dari para pejuang,
Pemerintahan Republik Indonesia mengusulkan kepada Panglima Sekutu bahwa kedatangan mereka ke Bandung harus melalui kereta api istimewa dan dikawal oleh pasukan TKR di bawah pengawasan dari seorang utusan pemerintahan pusat. Usulan ini kemudian disetujui oleh Panglima Sekutu. Kedatangan tersebut disambut oleh para pejabat daerah, peserta rakyat sambil membawa bendera merah putih kecil-kecil di pinggir jalur kereta api. Pasukan Sekutu kemudian ditempatkan di beberapa gedung di Bandung Utara serta beberapa hotel di Bandung Selatan, antara lain Hotel Savoy Pullman, Hotel Ranger, dan Hotel Braga. Ada stilasi yang Kesepakatan RT-nya di Jalan Keutamaan Istri. Ini tuh salah satu jalur yang dilalui menuju wilayah Bandung Selatan. Dulu juga ini dijadiin sebagai dapur umum gitu buat masak. Nah, duriannya enak banget. boleh aku jajan. Diet, diet martabak. Aku jajan martabak. Nah, setelah menduduki kota Bandung, terbukti bahwa Jenderal Sir Philip Christie salah ingkar janji. Hal ini dapat diketahui dari banyaknya serdadu-serdadu Belanda yang menggunakan seragam sekutu berkeliaran di dalam kota. Para pejuang memastikannya setelah mereka dipancing untuk berbicara bahasa Belanda. Bahkan, jumlah pasukan Belanda berseragam sekutu itu dari hari ke hari kian bertambah jumlahnya. Situasi keamanan juga makin memburuk, sebab tentara Nika mempersenjatai mantan anggota Kenil yang dibebaskan dari tawanan Jepang. Mereka segera memancing kerusuhan dengan melakukan provokasi bersenjata. Jadi kita lagi di stilasi yang di Jalan Dewi Sartika. Jadi di sini tuh buat ceritanya kejadiannya di sini tuh sebagai Regensweg atau rumah atau markas Kolonel H. Nasution yang sekarang menjadi pabrik di sebelah hotel Dewi Sartika. Untuk memperkuat kedudukannya di Bandung, Sekutu mengeluarkan ultimatum pada tanggal 29 November 1945 bahwa kota Bandung harus dibagi menjadi dua, utara dan selatan dengan batas rel kereta api. Alhasil, para penduduk dari wilayah utara berbondong-bondong mengungsi ke wilayah selatan Bandung. Menanggapi ultimatum itu, para pejuang mendirikan pos-pos gerilya di berbagai tempat. Selama bulan Desember 1945 hingga awal 1946 terjadi pertempuran di berbagai wilayah Bandung. Selain itu, banyak pula serdadu India yang melakukan desersi dan bergabung dengan pasukan Indonesia. Di antaranya adalah Kapten Mirza dan pasukannya. Inggris kemudian menghubungi Kolonel A. Nasution untuk menyerahkan mereka. Namun Nasution menolak. Puncaknya pada bulan Maret 1946, Sekutu kembali mengeluarkan ultimatum kepada Perdana Menteri Sultan Syahrir agar rakyat Bandung meninggalkan kota dengan radius 11 km. Selanjutnya ada stilasi yang berada di Lengkong. Nah, stilasi ini tuh udah berdiri lumayan kokoh. Nah, tempatnya tuh sekitaran belakang Unpas atau komplek Lengkong ini sendiri. Stilasi ini dulunya tuh tempat ini katanya tuh bekas tempat tinggal Indo-Belanda sendiri. Makanya dapat stilasi yang Bandung Lautan Api ini. Mungkin di sini tuh cuman jadi tempat tinggal aja yang berada di belakang kampus Unpasnya sendiri juga. Enggak di komplek ay. Padahal. Oh, lagi ada yang bersih-bersih. Selanjutnya kita ada di Jalan Jembatan Baru. Nah, di Jembatan Baru ini kita nemu stilasi. Nah, stilasi ini tuh dulunya katanya untuk mengenang para pejuang yang berperang di Lengkong. Lengkong sendiri ini adalah menjadi salah satu garis utama buat para pejuang bertempur, atau pejuang untuk bertahan. Atas dasar ultimatum tersebut pada tanggal 23 Maret 1946, Kolonel A. Nasution selaku Komandan Divisi 3 Tri memerintahkan evakuasi kota Bandung bagian selatan.
Hari itu juga, rombongan besar penduduk Bandung meninggalkan kota. Meskipun Bandung harus dikosongkan, namun penarikan mundur itu disertai dengan pembakaran gedung-gedung penting sehingga tidak dapat dipakai oleh pasukan sekutu sebagai markas strategis militer. Halo semua, jadi di sini stilasi selanjutnya yang ada di SD Asmi yang adanya berarti di Jalan Asmi. Nah, di sini itu dulunya sebagai tempat markas para pejuang-pejuang Pesindo dan BRI. BRI itu Barisan Rakyat Indonesia dan Pesindo itu Pemuda Sosialisasi Indonesia. Di sini tuh sebagai tempat pertukarannya senjata di masa Bandung Lautan Api tersebut. Jerawat. Berapa Andrin? 1001. Salah macam map bukan nyasar. Nih lihat nih mukanya nih. Ya, buka-buka polosnya nih. Ini adalah stilasi yang ke-10 atau yang terakhir. Ini tuh tepat di depan gereja banget. Ini tuh sempat jadi bekas gedung pemancar Nirong di Jalan Mahatta, tempat pertama kali naskah proklamasi disiarkan dari Bandung. Jadi banget itu. Tadi kita nungguin, WC ngapain? Itu kan ya? Iya, lurus ke sana. Berarti di Semarang kan itu berarti ya. Ya. Ada itu sampai di Cimindi nanti. Sembari membumi hanguskan kota, para pejuang tetap melakukan perlawanan. Pertempuran yang paling besar terjadi di desa Dayeuhkolot, di mana terdapat gudang amunisi milik tentara sekutu. Dalam pertempuran ini, Muhammad Toha dan Muhammad Ramdan, dua anggota milisi BRI, gugur setelah berhasil menghancurkan gudang amunisi tersebut dengan dinamit. Pada pukul 24 malam itu, Bandung Selatan telah kosong dari penduduk dan TNI, sementara kebakaran melanda seluruh kota dan terlihat seperti lautan api. Jadi itu stilasi-stilasi yang udah kita jumpai. Terima kasih yang udah nonton. Semoga apa yang kita sampaikan ada manfaatnya buat kalian semua. Bye.